janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom, selamat sore wanita pilihan Allah yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada sore hari ini firman Tuhan terambil judul yaitu hormati dan kasih orang tua. Keluaran 20 ayat yang ke-12 yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu.
kepadamu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami kaum wanita pilihan Allah pada sore hari ini kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk bisa menghormati orang tua kami seturut dengan kehendak-Mu, karena kami percaya Tuhan Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami, menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami juga harus turut dengan apa mau-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bahwa firman Tuhan ini bukan hanya ditujukan kita hormat kepada orang tua kita yang melahirkan kita, bukan. Tapi orang tua ini adalah orang yang lebih tua daripada kita, orang yang dituakan, orang yang kita hormati itu adalah mereka-mereka, contohnya Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Pendeta, majelis, orang-orang gereja yang usianya lebih tua dari kita, lebih senior dari kita, itu adalah termasuk di dalam orang tua. Tidak hanya secara biologis saja ya Bu, hanya orang tua kita yang kita hormati, tidak. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita hormat kepada seluruh orang yang dikatakan orang tua, yaitu yang lebih tua, yang dituakan. Kemudian jadi firman ini bukan hanya sekedar seorang anak menghormati orang tua di dalam keluarga, tetapi lebih dari itu menghormati Tuhan sebagai Bapa kita dan menghormati pemimpin-pemimpin dalam sebuah kerjaan, organisasi, dimanapun kita berada, hormati mereka. Bagaimana cara kita menghormati orang tua? 1, tidak menyakiti hati orang tua. Jangan sakiti hati orang tua. Kita baca di dalam Keluaran 21 ayat yang 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Lah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menyakiti hati orang tua kita. Karena apa? Karena berkat Tuhan akan jauh dari kita. Tidak ada masa depan, semua gelap apabila kita menyakiti hati orang tua kita. 2, tidak mengutuki atau mempermalukan orang tua. Di dalam Keluaran 21 ayat yang 17 bisa dibaca, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Nah, kita lihat sendiri firman Tuhan yang mengatakan jangan mengutuki ayah ibumu, kamu akan dihukum mati. Oke? Ada berkat yang akan diterima oleh anak yang menghormati orang tuanya, tetapi sebaiknya kutuk akan diterima oleh anak yang mempermalukan orang tua. Yang ketiga, kita belajar menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Lah, cara menghormati yang ketiga adalah menunjukkan cinta kita kepada orang tua. Dalam Matius 22 ayat yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal buktimu. Nah, tunjukkan cinta kita dengan mencintai mereka dengan segenap hati kita, mencintai orang tua, mencintai Tuhan, mencintai gembala kita, kita menyayangi mereka, mencintai para pendeta-pendeta kita, mencintai para penetua-penetua di gereja kita. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan cinta kita kepada mereka. Nah, itu tandanya kita menghormati. Yang keempat yaitu dengan pemberian kita. Kita bisa memberi kepada seseorang. Kita bisa loh memang. Kita bisa memberi kepada seorang tanpa mengasihi. Kali lagi saya itu kan, kita bisa memberi kepada seseorang tanpa mengasihi. Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau kita mengasihi orang, beri, itu tanda kita. Karena itu, ibu-ibu, berilah apa yang terbaik dari kita untuk orang tua kita selagi masih mereka sehat, selagi mereka masih hidup, sehingga mereka dapat menikmati pemberian kita. Kemudian yang kelima, dengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu, jangan katakan tidak, tetapi katakanlah ya ketika menghormati orang tua. Maka berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi milik kita. Beberapa contoh anak-anak yang menghormati orang tua dalam Alkitab juga ada beberapa banyak sekali contoh bagaimana mereka itu menghormati orang tuanya. Tapi itu adalah satu, Yesus. Dalam Lukas 2 ayat 51, Yesus ada dari orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria. Sekalipun dia sebagai anak Allah, tetapi ia masih mau diasuh mereka. Nah, Yesus itu pintar banget, tapi dia mau tunduk pada orang tuanya, mau diasuh oleh orang tuanya. Yang kedua,
Daud di dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 23 bisa dibaca bahwa Daud itu sudah diurapi menjadi raja itu sejak menggantikan Saul itu masih kecil, tetapi ia masih menjalankan tugas menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Ia rela menjadi pembantu dari Saul, bahkan Daud juga menghormati orang tuanya dan Raja Saul sebagai pembelanya. Yang ketiga, kita bisa melihat contoh Yusuf dalam Kejadian 48 ayat 32. Setelah melewati berbagai penderitaan dalam hidupnya, akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi raja muda atau perdana menteri di Mesir. Sekian tahun ia menjadi orang yang penting, punya jabatan, kekayaan. Tetapi waktu ia bertemu dengan orang tuanya, ibu-ibu lihat, ia sujud kepada ayahnya sampai ke tanah. Yusuf tidak melupakan orang tuanya. Meskipun memiliki segala-galanya, Yesus tetap menghormati orang tuanya. Meskipun sekian tahun ia tidak bertemu dengan ayahnya, ia tetap sujud pada ayahnya. Biarlah kita sebagai anak-anak, kita bisa menghormati orang tua kita seperti halnya Daud, Yesus, Yusuf. Ketika kita menghormati orang tua kita, maka berkat-berkat Tuhan itu menjadi milik kita. Ingat ibu-ibu, berkat Tuhan tercurah saat orang tua kita juga memberkati kita. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kita belajar untuk menjadi anak-anak yang senantiasa menghormati orang tua. Kami percaya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk senantiasa memberikan kasih sayang pada orang tua kami. Dan kekuatan yang daripadamu, Engkau senantiasa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dalam kami melangkah. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Amin.